Kami mengusulkan untuk memperpanjang pelindungan sementara hingga 4 Maret 2028. Pada saat yang sama, usulan kami mempertimbangkan kebutuhan Ukraina yang terus berubah dalam bidang pertahanan dan pemulihan. Perlindungan sementara tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang baru tiba, yang menurut Undang-Undang Ukraina dilarang meninggalkan Ukraina karena kewajiban militer mereka. Uni Eropa akhirnya memutuskan untuk memulangkan pria Ukraina usia wajib militer kembali ke Ukraina dan tidak lagi memberikan mereka status perlindungan sementara. Namun, tentara Rusia yang berperang melawan Ukraina akan tetap diterima oleh Uni Eropa. Komisi Eropa mengusulkan untuk memperpanjang masa berlaku Direktif Perlindungan Sementara bagi pengungsi Ukraina hingga 4 Maret 2028, sambil membatasi akses ke status ini bagi sebagian pemohon baru. Komisi Eropa menyatakan bahwa mereka telah melakukan negosiasi dengan otoritas Ukraina dan menyimpulkan bahwa pria Ukraina harus tetap tinggal di Ukraina untuk melindungi negara dari serangan Rusia. Oleh karena itu, mereka tidak diinginkan di Eropa dan tidak akan diterima. Namun, ada beberapa nuansa penting yang akan kita bahas dalam episode ini. Namun, Komisi Eropa belum dapat mengambil keputusan lain yang berkaitan dengan warga Rusia. Dua negara Uni Eropa, Italia dan Prancis, menyatakan sikap skeptis terhadap usulan Uni Eropa untuk melarang masuknya mantan personel militer Rusia sebagai bagian dari paket sanksi ke-21. Dengan sikap skeptis, warga Ukraina harus tetap melindungi negaranya. Sebagai bagian dari paket sanksi ke-21, mantan personel militer Rusia yang terlibat dalam perang melawan Ukraina dilarang masuk. Italia dan Prancis tetap senang menerima para penjajah Rusia yang telah membunuh warga Ukraina dalam perang dan sekarang mencoba masuk ke Eropa. Nama saya Alexei Pici, mari kita bahas topik ini bersama-sama tanpa emosi berlebihan. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, sukai video ini, dan tulis komentar apapun di bawah video ini. Selain itu, jangan lupa berlangganan saluran Telegram saya, Pici News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Jadi, Komisi Eropa telah mengusulkan untuk memperpanjang masa berlaku Direktif Perlindungan Sementara bagi pengungsi Ukraina hingga 4 Maret 2028, sekaligus membatasi akses ke status ini bagi sebagian pemohon baru dari Ukraina. Seperti yang Anda pahami, ini khususnya berlaku untuk pria usia wajib militer. Hal ini disampaikan oleh Komisaris Eropa untuk Urusan Migrasi, Magnus Brunner. Menurut usulan tersebut, pelindungan sementara tidak boleh diberikan kepada warga negara Ukraina yang baru tiba dan dilarang meninggalkan Ukraina karena mobilisasi. Selain itu, Brunner secara langsung menyatakan bahwa pihak berwenang Ukraina sangat meminta mereka untuk mengambil keputusan seperti itu. Menurutnya, keputusan tersebut mempertimbangkan kebutuhan pertahanan Ukraina dan perlunya pemulihan pasca perang di negara itu. Katanya, pada tahap ini Ukraina membutuhkan pria untuk memperkuat barisan angkatan bersenjata Ukraina, dan mereka juga tidak boleh dibiarkan keluar dari negara agar bisa bekerja untuk membangun kembali Ukraina setelah perang berakhir. Dan selama perang masih berlangsung, dukungan kita juga harus terus berlanjut. Karena perang masih berlangsung, tentu saja dukungan kita juga harus terus berlanjut. Itulah sebabnya hari ini kami mengajukan usulan untuk memperpanjang perlindungan sementara selama 1 tahun lagi. Bersambung. Expire in March 2027. Masa perlindungan sementara yang berlaku akan berakhir pada Maret 2027. Dan Maret 2027 itu pada dasarnya sudah di depan mata. Kita perlu memastikan kesinambungan, kejelasan, dan tentu saja stabilitas. Oleh karena itu, kami mengusulkan untuk memperpanjang perlindungan sementara hingga 4 Maret 2028. Hal ini akan memungkinkan untuk melindungi keluarga-keluarga yang telah membangun hidup mereka di Eropa, serta mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat penerima, misalnya dengan mencari pekerjaan, berkontribusi pada ekonomi Uni Eropa, belajar bahasa, bersekolah, membangun usaha, dan sebagainya. Pada saat yang sama, usulan kami mempertimbangkan kebutuhan Ukraina yang terus berubah dalam hal pertahanan dan pemulihan. Dan masalah ini masih menunggu. Telah banyak didiskusikan dengan mitra Ukraina kami, teman-teman Ukraina kami, dan tentu saja dengan negara-negara anggota kami. Agar sistem perlindungan tetap andal dan sesuai dengan kebutuhan sah Ukraina, kami mengusulkan penyesuaian yang terarah. Kami mengusulkan penyesuaian yang terarah, sesuai. Usulan kami menetapkan bahwa perlindungan sementara tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang baru tiba,
yang menurut undang-undang Ukraina dilarang meninggalkan Ukraina karena kewajiban militer mereka. Dan inilah yang diminta Ukraina kepada kami, dan inilah yang kami lakukan. Ini juga mencerminkan tentu saja diskusi dengan negara-negara anggota, terutama dengan mereka yang menerima jumlah pengungsi Ukraina terbanyak. Namun tentu saja ada pengecualian dari aturan tersebut. Orang-orang Ukraina yang berada di Uni Eropa dalam jumlah terbanyak akan tetap mempertahankan status pengungsi mereka. Untuk perlindungan sementara. Selain itu, Brunner yang sama menyampaikan hal ini dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Dan fakta bahwa orang-orang Ukraina ini sudah berhasil berintegrasi ke dalam masyarakat Eropa. Yang omong-omong menunjukkan bahwa mengembalikan orang-orang Ukraina ini sangat sulit. Karena Eropa sendiri tidak akan begitu saja menyerahkan mereka. Dan selanjutnya ada satu kutipan lagi dari Brunner. Ini akan melindungi keluarga-keluarga yang telah membangun kehidupan di Eropa dan berintegrasi dengan masyarakat setempat, menemukan pekerjaan, berkontribusi pada ekonomi Uni Eropa, mempelajari bahasa, bersekolah, atau membuka usaha. Saat ini, menurut data Komisi Eropa, hampir 4,5% memiliki status perlindungan sementara di Uni Eropa. Миллиона украинцев. Secara bersamaan, Brussel telah mengimbau negara-negara Uni Eropa untuk bersiap-siap secara bertahap menghentikan rezim perlindungan sementara. Komisi Eropa mengusulkan untuk memperluas peluang bagi warga Ukraina untuk beralih ke izin tinggal jangka panjang, serta mengembangkan program pemulangan sukarela dan reintegrasi di Ukraina. Bersama dengan negara-negara anggota dan Kiev direncanakan untuk meluncurkan program percontohan pemulangan sukarela warga Ukraina ke tanah air mereka. Jika situasi di Ukraina stabil, Komisi Eropa berhak untuk mengakhiri rezim perlindungan sementara lebih awal sewaktu-waktu. Dan di satu sisi, beberapa negara Uni Eropa sudah membuat mekanisme transisi dari perlindungan sementara. Nah, misalnya, Spanyol telah menerapkan mekanisme resmi yang memungkinkan untuk beralih dari perlindungan sementara ke izin tinggal standar dengan cepat dan tanpa masalah sama sekali. Dan pekerjaan, tanpa harus meninggalkan Spanyol dan tanpa perlu mengurus visa di luar negeri. Pihak Spanyol memutuskan untuk mempermudah semaksimal mungkin proses beralih ke izin tinggal jangka panjang bagi semua warga Ukraina yang sudah tinggal dan bekerja di Spanyol. Di sisi lain, beberapa negara Uni Eropa sudah mempertimbangkan kemungkinan memperketat aturan, terutama untuk laki-laki. Pihak berwenang Denmark mengusulkan untuk menghentikan pemberian perlindungan sementara kepada pria Ukraina berusia antara 20 hingga 60 tahun yang tidak memiliki pembebasan dari wajib militer. Menurut rancangan undang-undang tersebut, warga seperti itu tidak akan lagi bisa mendapatkan izin tinggal berdasarkan undang-undang khusus tentang perlindungan warga Ukraina. Dan di Copenhagen dijelaskan bahwa aturan tinggal tidak boleh digunakan untuk menghindari wajib militer di Ukraina. Di sini saya ingin mencatat bahwa di Denmark memang berlaku status migrasi khusus yang terpisah. Dan Denmark, omong-omong, bisa saja tidak mematuhi keputusan Brussel dan mengambil keputusan otonom sepenuhnya dalam hal ini. Jadi, jika Denmark sudah melobi hal ini, mereka benar-benar bisa menerapkannya di wilayah mereka sendiri. Bahkan jika secara hipotetis Uni Eropa mengeluarkan direktif yang berbeda. Dan di Polandia juga telah diperketat pengawasan terhadap pemberian perlindungan sementara. Otoritas Polandia mulai lebih sering menolak pemberian status ini kepada warga Ukraina. Ini berlaku baik untuk pemohon baru maupun yang kehilangan status setelah lama tidak berada di Polandia. Menurut data dari media tersebut, pihak berwenang mulai memeriksa dengan lebih teliti apakah seseorang benar-benar meninggalkan Ukraina karena perang atau hanya pergi dari, misalnya, wilayah barat negara itu. Selain itu, Jerman, Austria, dan Swedia juga mendukung penolakan pemberian perlindungan sementara kepada pria usia mobilisasi. Namun, ada hal penting. Usulan Komisi Eropa harus disetujui oleh semua negara anggota Uni Eropa. Dan disinilah masalah bisa muncul. Karena sulit untuk menjelaskan dari sudut pandang hukum mengapa Eropa membedakan pencari suaka berdasarkan jenis kelamin. Karena semua, benar-benar semua pembatasan yang mungkin akan hanya berlaku untuk laki-laki, yaitu orang dengan jenis kelamin pria. Tapi saya ingatkan, di Ukraina juga ada perempuan yang wajib militer, namun mekanisme baru ini tidak akan diterapkan kepada mereka. Selain itu, perlu dicatat sekali lagi bahwa bahkan jika Eropa mengambil keputusan seperti itu, keputusan tersebut baru akan berlaku mulai Maret 2027 dan hanya untuk laki-laki yang baru datang.
Semua orang yang saat ini berada di Eropa akan tetap berada di bawah perlindungan sementara. Tidak akan ada deportasi massal pria dari Eropa ke Ukraina. Jika mereka sudah berada di sana, maka memulangkan mereka akan jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit daripada yang banyak orang di Ukraina bayangkan. Dan karena, tidak ada hukum yang berlaku surut. Uni Eropa berencana untuk mengambil keputusan akhir mengenai status pengungsi Ukraina pada bulan Juli tahun 2026, yaitu hanya dalam beberapa minggu lagi. Jika hal ini tidak berhasil dilakukan pada bulan Juli, maka akan ada liburan dan baru akan kembali membahasnya pada bulan September. Di sisi lain, keputusan-keputusan Eropa terkadang sangat mengejutkan. Dua negara Uni Eropa, Italia dan Prancis, menyatakan sikap skeptis terhadap usulan Uni Eropa untuk melarang dalam paket sanksi ke-21 masuknya mantan personel militer Rusia yang terlibat dalam perang melawan Ukraina. Hal ini dilaporkan oleh Bloomberg dengan mengutip sumber diplomatik. Dan menurut data dari kantor berita Bloomberg, Roma dan Paris secara umum tidak keberatan dengan gagasan untuk tidak mengizinkan peserta invasi Rusia ke Ukraina masuk. Namun mereka khawatir bahwa rumusan saat ini dapat membuka jalan bagi larangan masuk secara menyeluruh bagi semua warga Rusia. Dan kedua negara tersebut menegaskan bahwa pembatasan yang bersifat spesifik seperti itu sebaiknya diatur melalui kebijakan visa, bukan melalui mekanisme sanksi. Selain itu, para diplomat Eropa menunjukkan adanya kesulitan praktis dalam pelaksanaannya, karena negara-negara anggota Uni Eropa harus menentukan sendiri siapa yang benar-benar ikut berperang dan siapa yang tidak. Sudah jelas bahwa Moskwa tidak akan memberikan data seperti itu. Inisiatif untuk melarang masuknya para militan dari apa yang disebut operasi militer khusus, yaitu para penjajah Rusia yang busuk, bukanlah hal baru. Pada bulan Maret, para pemimpin Jerman, negara-negara Baltik, Finlandia, Polandia, Rumania, dan Swedia sudah mengirimkan surat kepada Ketua Dewan Eropa Antonio Costa dan Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen dengan tuntutan untuk melarang masuk ke zona Schengen kepada para pelaku invasi ke Ukraina dengan alasan ancaman terhadap keamanan. Jadi, katanya ini adalah penjajah Rusia yang biadab. Mereka tidak boleh diizinkan masuk ke wilayah Eropa yang beradab. Mereka adalah orang-orang liar yang juga telah berperang dan membunuh orang. Bagaimana mungkin orang-orang liar seperti itu diizinkan masuk ke Eropa? Sementara itu, di dalam Uni Eropa sendiri masih ada perbedaan pendapat mengenai kebijakan visa terhadap warga Rusia. Dan pada bulan Juni, anggota Parlemen Eropa, yaitu Partai CDU-CSU yang berkuasa di Jerman, mendukung pelarangan total visa turis bagi warga negara Rusia. Mereka merasa geram karena lebih dari 500.000 warga Rusia menghabiskan liburan mereka di Eropa tahun lalu. 500.000 warga Rusia hanya bepergian sebagai turis. Sepertinya di Rusia, Vladimir Putin berteriak bahwa mereka sedang berperang melawan seluruh Eropa. Bahwa Eropa itu buruk, bahwa Eropa menyerang mereka. Tapi entah kenapa, 500.000 warga Rusia pergi, berlibur, lalu kembali. Begitu saja. Tapi, seperti yang Anda lihat, di Komisi Eropa telah diputuskan untuk benar-benar tidak mengizinkan sebagian warga Ukraina masuk. Sedangkan untuk warga Rusia masih akan dipertimbangkan lagi. Di sini saya akan berhenti sejenak. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial melalui donasi apapun atau berlangganan komunitas tertutup di platform Patreon. Semua tautan dan detail ada di deskripsi video ini. Silakan kunjungi, berlangganan, dan dukung. Saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Itu saja dari saya, jaga diri kalian, sampai jumpa semuanya.